seorang bapak yang sudah menjadi kakek, umurnya 80 tahun, kita sebutlah namanya Pak Slamet. Nampaknya dia tahu ajalnya sudah dekat. Maka dia merasa, dia berpikir, dia berefleksi supaya seperti namanya selamat hidupnya. Maka dia ingin memanggil semua anaknya dari perantauan dan dia ingin membagikan warisannya semua dan juga wejangan terakhir. Karena dipesankan bahwa Pak Slamet ini sudah sakit-sakitan, ajalnya sudah dekat, dipanggil semua anaknya ada 4, maka mereka semua datang. Apalagi mendengar sekalian juga ya warisan akan dibagikan katanya. Mendengar warisan cepat-cepat mereka pulang. Dan memang Pak Slamet sudah terbaring sangat lemah di rumahnya. Kata-katanya pun sudah terbata-bata tetapi masih jelas dipahami. Kemudian kumpul semua anaknya, istrinya di sampingnya. Dia katakan, sekarang pembagian warisan duluan katanya. Langsung mereka konsentrasi mendengarkan apa nanti warisanku. Anak pertama itu perempuan, anak kedua laki-laki, ketiga perempuan, paling kecil laki-laki. Anak pertama namanya si Buntari. Buntari, anakku, kamu tahu kita punya sawit 25 hektar di Pekanbaru. Itu milikmu katanya. Terima kasih Bapak. Begitu disalamlah bapaknya, diciumi. Nah, anak kedua si Buntoro. Buntoro, kamu tahu kita punya perkebunan karet di Kalimantan. Itu 25 hektar itu. Itu milikmu katanya. Terima kasih Bapak. Dipeluk, dicium bapaknya ini. Yang ketiga itu perempuan. Namanya si Berti. Buntari, Buntoro, Berti nomor 3. Berti, kamu anakku, kamu tahu ini rumah kita, rumah yang sangat indah, rumah idaman. 3 lantai ini lengkap dengan kolam renangnya, indah rumah ini. Itu milikmu katanya. Si Berti mendengar itu menciumi bapaknya, terima kasih Bapak. Dan engkau Berto, anak paling kecil, ragil. Kamu tahu di tengah-tengah itu, di tengah-tengah di ruang makan itu ada meja makan oval. Itu meja makan melegenda. Itu warisan dari kakek nenek saya, diwariskan kepada bapak ibu saya dan diwariskan kepada saya. Mahal harganya itu. Dan itu kuwariskan kepadamu. Itulah warisanku kepadamu katanya. Meja makan oval itu. Menangis dia. Terima kasih. Kita menangis. Kenapa kau menangis? Menangis terharu Bapak. Karena meja oval melegenda itu katanya. Tidak tahu tangisannya tangisan apa. Tapi karena bapaknya yang omong. Dan ini pesan terakhir. Tak boleh melawan. Pesan terakhir itu kualat kalau dilawan. Warisan sudah selesai, sekarang pesan-pesan terakhir saya katanya. Baik-baik kalian semua. Jangan ribut, merebut harta. Saling murah hati, rajin ke gereja. Itulah pesanku katanya. Setelah itu lewat. Meninggal Pak Slamet ini. Saudari dan saudara, saya bayangkan Yesus pun kan mau meninggalkan kita. Meninggalkan dunia ini. Dia pun mau memberikan warisan kepada kita dan pesan-pesannya. Apa warisan dari Kristus kepada kita? Warisannya sangat indah. Ekaristi. Maka inilah
Kamis Putih perjamuan malam terakhir dalam perayaan ini, dia menganugerahkan ekaristi kepada kita. Saudari dan saudara, gereja mengatakan ekaristi adalah puncak dan sumber iman kita. Ekaristilah puncak dan sumber. Mengapa ekaristi menjadi puncak dan sumber? Lihat, ada 7 sakramen kita. Sakramen artinya tanda dan sarana Allah datang sungguh-sungguh dan memberikan keselamatan pada peristiwa itu. Tetapi dari ke-7 sakramen ini, saudari dan saudara, memang Allah datang. Allah menguduskan. Tapi dari yang ke-7 ini, hanya dalam ekaristi Tuhan datang, tidak hanya secara roh, secara ilahi, tapi juga secara fisik dalam bentuk roti dan anggur yang telah mengalami transubstansi menjadi tubuh dan darah Kristus. Dalam baptisan dia datang, tapi dalam bentuk roh menguduskan anak itu. Dalam krisma dia datang dalam bentuk roh menguduskan, menguatkan orang yang menerima krisma. Dalam perkawinan dia datang meneguhkan mereka dalam roh. Akhirnya mereka 2 menjadi 1. Tetapi dalam ekaristi dia datang dalam roh, dalam ilahi, tapi juga secara fisik datang dalam tubuh, dalam fisik yang bisa kita sentuh, bisa kita raba, bisa kita terima di dalam tubuh kita. Itu alasannya ekaristi menjadi puncak dan sumber. Maka benar Santo Carlo Acutis, santo modern di zaman sekarang, yang dia meninggal umur 14 tahun. Dia mengatakan, ekaristi bagiku adalah jalan tol menuju ke surga. Maka saudari dan saudara, si Berto saja diberi meja oval begitu, dia terima. Kita diberi oleh Kristus ekaristi. Warisan yang sangat indah, warisan yang begitu mempesona iman kita. Maka mari kita menerima ekaristi, menghargai sungguh-sungguh ekaristi. Ekaristi itu harus merubah hidup kita. Seperti para rasul, setiap mereka memecah-mecahkan roti, mereka menjadi bertobat, menjadi sadar. Itu warisan dari Kristus. Pesan Kristus kepada kita ialah dikatakan seperti dalam pembasuhan kaki. Marilah kamu mengabdi satu sama lain, melayani, saling membasuh kakimu. Membasuh kaki itu adalah tindakan dari seorang hamba. Maka untuk menjadi rendah hati kita harus menghambakan diri. Rendah hati itu dari umile, humus, seperti tanah yang subur, mau merendahkan diri. Itulah syarat kita untuk mampu berbuat kasih, mampu melayani, hidup di dalam kerendahan hati. Karena memang kerendahan hati adalah ibu dari semua kebaikan dan kesucian. Saudari dan saudara, tidak ada yang paling menggetarkan di dunia ini daripada kerendahan hati. Maka ekaristi diwarisi kepada kita, mari mencintai ekaristi. Pesan terakhir Kristus kepada kita, hidup dalam kasih dan penuh kerendahan hati. Mari kita saling melayani penuh kerendahan hati. Amin.